Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, dari knockout kejuaraan Global Chess.com 2022, turnamen yang diadakan secara daring, diisi oleh para pecatur terbaik dunia. Dan sekarang sudah memasuki babak 64 besar, teman-teman, saya akan bahas kiprah pecatur muda, juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah, Nodirbek Abdusattorov melawan Boris Gelfand. Boris Gelfand merupakan pecatur legendaris yang hampir saja menjadi juara dunia di tahun 2012. Sayang dia dikalahkan oleh Viswanathan di babak playoff dalam perebutan gelar juara dunia. Teman-teman, pasti kalian banyak banget yang menjadi fansnya Nodirbek Abdusattorov karena dia merupakan salah satu, ya bisa dibilang kandidat juara dunia catur klasik di masa depan ya. Walaupun sekarang dia sudah menjadi juara dunia di kategori catur cepat dengan mengalahkan Magnus Carlsen juga pada saat itu dan nama-nama besar lainnya. Teman-teman, langsung saja kita bahas partainya. Ini pertandingan yang diadakan secara daring atau online. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe kalian dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga untuk like video ini. Terima kasih buat yang udah dukung RL Chess. Semoga kalian selalu dapat mengambil hal positif dari konten-kontennya RL Chess. Putih, Nodirbek Abdusattorov memulai dengan langkah D4 dan dijawab Boris Gelfand dengan kuda ke petak F6. Putih C4, hitam E6, putih kuda C3, hitam gajah ke petak B4. Ini merupakan pembukaan Nimzo Indian Defense. Ya, pembukaan ini diambil dari nama sang kreator Ron Nimzowitsch, pecatur legendaris di era 19 centuries. Setelah gajah ke petak B4, putih lakukan jalan E3. Buat teman-teman yang belum tahu, cara merespon dari Nimzo Indian Defense adalah dengan langkah E3 yang paling banyak dimainkan, yang kedua adalah menteri C2, dan yang ketiga adalah kuda ke petak F3. Jadi 3 pilihan ini kalian bisa pilih sebagai pilihan untuk merespon Nimzo Indian. Kemudian putih, Abdusattorov pilih E3, hitam rokade pendek. Putih, gajah ke petak D2, hitam C5. Putih A3, hitam memukul kuda. Putih memukul gajah, hitam kuda ke petak E4. Langsung melancarkan serangan. Ini memang ciri khas dari Nimzo Indian Defense, di mana ide dari gajah B4 memang untuk menukar dan memplot kuda di petak E4. Putih kuda ke petak E2, hitam B6. Putih D5, hitam gajah A6. Mengincar pion C4, putih merespon dengan taktis menteri ke petak D3. Kemudian hitam pion E makan D5, putih menteri makan D5. Kemudian menteri ke petak E7. Wow! Bisakah kalian lihat bahwa benteng di petak A8 diberikan secara gratis, secara cuma-cuma oleh Boris Gelfand. Tapi ingat teman-teman, dalam permainan kelas Super Grandmaster, tidak ada yang namanya makan siang gratis, teman-teman. Tidak ada yang namanya perwira gratis. Pasti ada tujuan yang disiapkan oleh Super Grandmaster ini. Ya, jika putih menteri makan benteng, maka di sini hitam akan memainkan kuda ke petak C6. Memang menteri ditukar dengan 2 benteng setara sih. Dan ya secara hitungan menteri memang setara, tapi secara posisi untuk saat ini melakukan pertukaran menteri dengan 2 benteng dalam posisi seperti ini jelas menguntungkan bagi pemain hitam. Dan ya, juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah Abdusattorov tidak melakukan itu. Dia pilih B3. Hitam mainkan kuda C6, putih gajah B2. Ya, menjaga gajahnya untuk terus memberikan tekanan pada pion G7. Kemudian hitam kuda A5 mengincar pion B3, putih kuda G3. Kemudian hitam gajah ke petak B7, putih menteri D3. Ya, kenapa hitam tidak makan saja ya, kuda makan kuda kemudian mendapatkan pion di petak B3? Maka ini berbahaya bagi Boris Gelfand. Karena putih akan mainkan gajah ke petak D3. Ya, walaupun dengan menteri D3 juga ada ancaman ya. Di sini ancam kuda dan ancam checkmate juga. Tapi gajah D3 dianggap lebih baik mengancam pion H7. Jika dijawab dengan langkah G6, maka akan ada langkah immortal, gajah memukul pion G6. Boom! Karena jika dimakan, maka checkmate indah terjadi di petak H8. Dan apabila kuda memukul kuda, kemudian makan pion B3, gajah D3 direspon dengan langkah H6, maka putih akan mainkan menteri F5. Checkmate di petak H7. Jika G6, maka putih akan mainkan menteri ke petak F4.
Jelas kawan-kawan ini berbahaya, putih memberikan pengorbanan pion tapi mendapatkan posisi ini jelas sangat menguntungkan. So Boris Gelfand tidak lakukan itu, dia gajah B7. Putih menteri D3, hitam F5. Cerdik memang tidak melakukan pertukaran kuda karena akan membuka ancaman dari jalur H ini. Kemudian putih lakukan langkah F3, tidak memberikan kenyamanan bagi kuda di petak E4, kuda memukul kuda, pion H makan kuda, kemudian hitam D5. Ya, langkah D5 ini kurang begitu bagus ya teman-teman, karena setelah langkah D5, putih mendapatkan keunggulan dengan menerima pertukaran dan hitam benteng A ke petak D8, putih menteri C3. Setup, rudal jarak jauh mengancam pion G7. Hitam, benteng F ke petak E8, putih raja F2. Hitam gajah pukul pion D5, putih gajah B5. Hitam gajah C6, putih tarik gajah E2. Hitam gajah D5, coba mengulangi langkah dan mengajak Abdusattorov remis, tapi Abdusattorov memutuskan untuk terus melanjutkan permainan dan berani. Itu kuncinya ya guys ya. Usianya mungkin muda, tapi secara keberanian dan secara kemampuan dia terus bermain dengan fight. B4 dimainkan, hitam kuda B7, putih benteng H5, mengancam pion F5 memancing. Jika G6 maka rudal jarak jauh akan melesat ke petak H8, hitam benteng D6. Dan ini merupakan blunder, karena tidak memilih untuk menjaga ya. Jika memilih menjaga dengan benteng F8, maka putih akan siapkan benteng A ke petak H1 guys. Ancam pion H7. Jika H6, maka putih akan benteng makan pion H6. Boom! Pion G makan H6 dan benteng makan H6. Ini dianggap sebagai serangan yang mengerikan bagi pemain hitam. Ya, jika kuda ke petak D6 maka putih akan benteng H8. Boom, raja F7 dan menteri akan hilang. Indah banget ya permainan dari Nodirbek Abdusattorov ini. Itulah kenapa benteng ke petak D6 dimainkan. Tujuannya adalah untuk H6 sebenarnya. Kemudian Abdusattorov benteng memukul pion F5. Oh ya, menarik juga sih. Kenapa nggak dijaga pakai gajah aja ya? Ya maka tetap saja ya teman-teman akan ada benteng petak H1. Jadi ini menjawab rasa penasaran kalian. Benteng D6, benteng pukul pion F5, hitam gajah E6, putih benteng E5, unggul 1 pion, 26 langkah, sudah dimainkan hitam H6. Putih benteng D1, kemudian hitam menteri F7, putih gajah C4. Benteng dikasih lagi oleh Nodirbek Abdusattorov. Jika menerima pengorbanan benteng dengan benteng memukul benteng D1, maka putih gajah memukul gajah, benteng memukul gajah, kemudian benteng memukul benteng. Menteri tidak bisa memukul benteng karena akan ada checkmate di petak G7. Jadi ide yang sangat cerdik dimainkan oleh Nodirbek Abdusattorov. Boris Gelfand, pion C pukul pion, pion A makan pion, kemudian hitam benteng C6. Kemudian putih, teman-teman bisakah kalian tebak apa yang akan dimainkan oleh Nodirbek Abdusattorov di langkah-langkah berikutnya? Ini momen krusial di game ini. Nodirbek Abdusattorov mainkan benteng pukul gajah. Boom! Hitam benteng memukul benteng dengan benteng E8. Kemudian putih gajah memukul benteng, hitam benteng memukul gajah. Dan rudal melesat disiapkan dari tadi, dimainkan di langkah ke-32. Menteri memukul pion G7. Boom! Menteri memukul menteri, gajah memukul menteri. Mari kita hitung putih memiliki 5 pion, hitam 2 pion. Boris Gelfand menyerah. Jika dilanjutkan dengan raja memukul gajah, maka benteng akan melesat ke baris 7, benteng D7. Boom! Raja ke petak F6, benteng memukul kuda. Maka Nodirbek Abdusattorov akan tetap memenangkan pertandingan ini. Dan Boris Gelfand pun respect dengan kemampuan yang dimiliki oleh Abdusattorov. Jadi dia nggak mau menghabiskan energinya untuk terus melanjutkan dan ujung-ujungnya kalah. Contohnya jika dimainkan dengan langkah A6, maka putih akan setup G4 dan akan memanfaatkan keunggulan pion ini guys. Jika kita lanjutkan ini akan berlangsung panjang dan perlahan tapi pasti pion-pion ini akan menjadi kunci. Nah, bagaimana jika tidak dimakan? Setelah gajah makan G7, contohnya memainkan langkah lain kuda ke petak D6, ya maka tinggal tarik aja gajahnya dan ya memanfaatkan keunggulan pion ini. Itulah yang terjadi teman-teman. Nodirbek Abdusattorov sangat solid permainan di game ini ya. Benar-benar kualitasnya
makin hari makin matang ya teman-teman, dan one of the best promising player ya, salah satu pemain muda yang sangat menjanjikan lah teman-teman untuk bisa menjadi juara dunia di masa depan. Pasti dia dari Asia. Apa komentar Anda? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess, dukung terus Catur Indonesia, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku!